Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 5 ciri atau 5 golongan orang yang rajin sholat tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masuk ke dalam neraka. Lalu seperti apakah 5 golongan tersebut, sahabat muslim? Simak ulasan video ini selengkapnya agar Anda tidak gagal faham. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia sehingga bisa dijadikan sebagai tiang di dalam agama. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah di akhirat kelak. Jika sholatnya diterima, maka amanlah amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika sholatnya tidak benar, apalagi sampai ditolak Allah, kerugian besar yang akan menimpa dirinya, apalagi dia akan masuk ke dalam neraka. Bahkan di dalam hadis sudah dijelaskan yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya atau tidak diterima oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 5 golongan orang yang sholatnya tidak diterima Allah dan bahkan masuk ke dalam neraka. Yang pertama yaitu berzina dan meminum minuman keras. Anda tentu tahu perbuatan yang satu ini dibenci oleh Allah dan dilaknat oleh Allah, bahkan berdosa besar. Jika kita tidak bertaubat, maka sholat kita seumur hidup tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Dan golongan yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Artinya, seorang istri yang membiarkan suaminya pada posisi marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkan dalam keadaan tidur. Setiap sholat yang dikerjakan seorang istri yang seperti ini akan terasa sia-sia sampai ia meminta maaf kepada suaminya dan meredahkan kemarahan suaminya. Dan golongan yang ketiga yaitu ketika dua saudara saling mendiamkan diri dalam arti memutuskan hubungan silaturahmi. Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman dan seislam, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka. Bahkan kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dia kerjakan sampai mereka berbicara atau menyambung silaturahmi kembali. Dan golongan yang keempat, durhaka terhadap kedua orang tua. Maka untuk itu kita sebagai seorang anak berbuat baiklah, tutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Bahwasanya kedua orang tua kita yang membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Ingatlah sahabat muslim, doa orang tua mudah dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu jangan sampai kita durhaka terhadap kedua orang tua kita. Dan yang kelima yaitu kita berbuat zalim. Zalim adalah perbuatan yang melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati, seperti misalnya kita sombong, dengki, khibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zalim termasuk dari dosa yang begitu besar. Dan kalau tidak segera bertaubat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah dan bahkan masuk ke dalam neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam 5 golongan tersebut, dan semoga kita dapat menjauhinya dan segera bertaubat. Wallahu a'lam bishawab.